Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa Prodi Kuliner Akademi Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Video kali ini saya akan mengulas lagi ya. Kalau kemarin ada kendala, kita akan mengulas lagi tentang apa itu hygiene dan sanitasi ya. Baik, hygiene itu sendiri yaitu membentuk dan menjaga kesehatan. Dalam arti lain, banyak sekali yang mengungkapkan bahwa hygiene dan sanitasi itu merupakan ilmu ya. Bagaimana cara agar kita sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sosial. Untuk mencapai apa? Kesejahteraan yang lebih tinggi. Gitu ya. Ada juga yang menitik beratkan kepada kesehatan, mencegah penyakit untuk menitik beratkan pada kesehatan perseorangan juga lingkungan. Di sisi lain ada juga yang berpendapat tentang bagaimana keadaan di mana seseorang makanannya, tempat kerjanya itu tidak tercemar. Nah, itu hygiene sanitasi. Terus ada juga Brownell ya, hygiene itu merupakan bagaimana cara orang memelihara dan melindungi kesehatan. Menurut Gosh, bagaimana sebuah ilmu yang mencakup seluruh faktor mendorong kehidupan yang sehat baik perseorangan maupun melalui masyarakat. Nah, kemudian di sini ini kebersihan diri ini lebih kepada hygiene, hygiene, personal hygiene. Kenapa? Karena dia adalah orang personal. Ada dari rambut, ada dari tangan, ada dari perilaku hidup bersih, ya kan. Kemudian memastikan bajunya bersih, kemudian juga menyediakan makanan jika sedang sakit, atau kalau lagi sakit itu berupaya untuk makan makanan sehat. Kalau lagi luka berupaya untuk menjaga agar lukanya tidak semakin parah. Nah, ini termasuk ke dalam personal hygiene. Nah, sedangkan sanitasi ini memang sedikitnya ada yang hampir sama dengan hygiene. Namun dia lebih menitik beratkan ya usaha pencegahannya melalui kesehatan lingkungan ya. Upaya menjaga, memelihara makanan, tempat kerja, peralatan dan bebas dari pencemaran. Nah, menurut Azrul Azwar, itu sanitasi merupakan cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan kepada beberapa faktor ya yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian sanitasi itu sendiri juga tentunya akan mempengaruhi ya dengan adanya sanitasi, dengan cara adanya pengawasan, faktor-faktor lingkungan juga akan dipengaruhi. Jadi sanitasi itu lebih ditujukan kepada lingkungannya ya, sedangkan hygiene lebih kepada orang atau sesuatu yang melekat padanya. Baik, manfaatnya yang pertama adalah mencegah penyakit menular ya. Dengan adanya sanitasi seperti adanya wastafel, kita bisa cuci tangan dan tidak tertular nih kalau pada zaman Covid ya. Kemudian tidak tertular kalau pada saat ada orang yang sakit flu misalnya. Kemudian dengan sanitasi juga ketika kita membersihkan lantai, kita akan menghindari dari kecelakaan. Mencegah timbulnya bau tidak sedap ya, dengan adanya tempat sampah yang sesuai dengan aturan, jauh dari dapur, jauh dari restoran ya kan. Atau tempat sampahnya itu tertutup rapat. Nah, ini juga akan mencegah timbulnya bau tidak sedap gitu ya. Jadi ini lebih kepada lingkungan, menghindari pencemaran ya dengan bangunan yang bagus, kokoh, kemudian pintunya juga bagus, maka pencemaran dari luar maupun dari dalam, pencemaran dari luar contohnya asap, pencemaran dari dalam bisa dari hewan-hewan ya, tikus, kecoa, itu bisa dihindari. Kemudian mengurangi jumlah orang sakit ya, dengan adanya sanitasi yang bagus, tentunya orang sakit juga akan
dicegah dengan cara sanitasi yang baik. Kemudian tujuan apa sih tujuan mata kuliah ini? Mata kuliah ini adalah bagaimana kalian mencegah timbulnya penyakit dan keracunan ya. Jadi mencegah timbulnya penyakit karena dua orang misalnya yang berbeda dan juga keracunan entah karena penyimpanannya, entah karena pengolahannya, entah karena distribusinya ya. Jadi bisa jadi keracunan karena banyak hal dan akhirnya mengganggu kesehatan sehingga mengakibatkan tentunya lingkungan juga menjadi khawatir. Jadi inilah pentingnya sanitasi hygiene. Nah, apa ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya ini lebih kepada lingkungan ya, baik air bersih seperti apa, tempat kotor, air kotor seperti apa, tempat sampah seperti apa, hygiene makanan seperti apa, hygiene personal hygiene juga ya. Ini di sini belum disebutin. Kemudian ada sanitasi lingkungan atau perumahan atau lingkungan tempat tempat usahanya. Ada sanitasi industri, ada pemberantasan serangga, dan pengendalian fisik. Dan semua itu adalah merupakan tujuan menjadi tujuan sanitasi hygiene. Kemudian faktor hygiene sanitasi makanan. Faktornya adalah 4 ini ya. Bisa mencapai hygiene sanitasi makanan ini ada 4 aspek ya. Yang pertama adalah makanan itu sendiri, apakah hygiene, apakah bisa juga mencapai sanitasi ya, apakah lingkungan dari 4 hal ini tercapai. Kemudian ada orangnya. Ya, orangnya apakah hygiene, apakah ada media sanitasi, ada fasilitas sanitasi, tempat makannya, dan perlengkapannya juga. Apakah perlengkapan dapurnya hygiene. Lanjut. Yang perlu menerapkan hygiene sanitasi, yang perlu itu tidak hanya jasa boga ya. Jadi seluruh usaha jasa boga, kemudian ada restoran, rumah makan, makanan jajan, pengelolaan rumah tangga, ataupun kantin sekolah, asrama, dan lain-lain. Tapi juga tapi juga dam, tempatnya air itu juga harus hygiene sanitasi. Nah, 4 aspek hygiene sanitasi makanan yang dapat mempengaruhi keamanan. Itu ketika kita sudah terhindar dari 4 hal ini. Yang pertama kontaminasi. Yang kedua keracunan. Yang ketiga pembusukan. Yang keempat pemalasan. Oke. Nah, tujuan sanitasi itu tentunya untuk mencegah tadi ya. Mencegah penularan penyakit, wabah ya. Kemudian mencegah beredarnya produk yang merugikan masyarakat, kemudian mengurangi tingkat kerusakan serta menjaga keamanan makanan, keamanan dan kebersihan. Nah, di sini ada slide di mana ada keracunan. Di mana ada keracunan makanan, sekolah negeri, sekolah dasar di Jawa Barat itu sampai 111. Ada yang kritis itu karena keracunan makanan. Kemudian ada juga yang keracunan sate usus. Nah, jadi dia belum benar-benar mungkin ya dari ususnya juga belum matang atau gimana ya. Akhirnya ada satu yang tewas karena keracunan sate usus. Dan itu akan sangat berbahaya ya. Jadi prinsip dari hygiene sanitasi itu tidak hanya makanan aja ya, maksudnya hygiene sanitasi makanan tidak hanya pada produknya saja, tapi keamanannya. Jadi kita melihatnya dari sebelum dia dimasak, yaitu upaya pengamanan bahan makanan, upaya penyimpanan bahan makanan ya. Kemudian saat diolah, upaya pengolahan makanan.
Ada upaya pengangkutan makanan, itu saat distribusi. Itu apakah kalau take away itu harus bagaimana biar sampai rumah itu aman. Kemudian ada upaya penyimpanan makanan ya, ketika kita usaha kan biasanya ada tuh yang di stok ya, ini stok makanan yang matang gitu ya. Ada upaya makanan disimpan itu dengan baik sampai juga disajikan. Jadi jangan sampai alat penyajinya juga akan menjadi kontaminasi. Oke, jadi di sini banyak sekali contohnya ya, bagaimana upaya pengamanannya ya kan. Untuk bahan makanannya itu sendiri, itu bebas dari pencemaran, bebas dari mikroorganisme, kemudian kimia. Kemudian untuk upaya penyimpanannya tentu saja dari pada faktor-faktor biologis, mikroorganisme, kerusakan fisik, kimia, ya. Ini semua harus dihindari ya. Kalau kerusakan biologis itu biasanya hewan-hewan yang gede itu, yang kayak tikus, ular, ulat, serangga ya. Kalau ular sih jarang ya kalau sampai kepada restoran. Tapi kalau ulat mungkin. Kemudian kalau mikroorganisme ini yang kecil ya, kayak bakteri, jamur ya kan. Nah, kemudian ada kerusakan fisik. Kerusakan fisik dan mekanis ini, kalau fisik ini lebih kepada perlakuan yang tidak tepat ya, itu bisa menyebabkan fisik. Sedangkan kalau mekanis ini lebih kepada mungkin penyimpanannya tidak tepat sehingga dia menjadi rusak ya. Misalnya daging yang seharusnya dimasukkan ke freezer, dia dimasukkan ke refrigerator seperti biasa. Nah itu namanya kerusakan fisik ya. Dia kerusakan fisik akibat salah tempat. Sedangkan kerusakan mekanis itu lebih kepada apa? Seperti seperti terbentur, terbentur atau kepencet atau kegencet ya, dia sampai berubah bentuk. Nah ini lebih ke mekanis. Sedangkan kemudian kalau lebih ke kerusakan kimiawi itu lebih kepada apa yang berlangsung dalam bahan makanan tersebut. Misalnya kalau kita kupas apel maka dia akan browning. Nah ini namanya kerusakan kimiawi ya. Seperti itu. Ini ada upaya penyimpanan di sini. Nah ini sebelum dan sesudah ya, bagaimana kita bisa menyimpan dengan baik sesuai dengan bahan makanannya ya. Maka ini tentunya akan menjadi aspek mencegah ya, aspek mencegah kerusakan. Kemudian saat pengolahan juga harus ada ya, nanti di setiap poin ini akan dijabarkan pada materi-materi selanjutnya ya. Jadi tidak sekarang langsung saya jelaskan. Di sini ada upaya pengolahan dari penjamah makanannya, dari cuci tangan sampai kepada lingkungan. Kemudian upaya pengangkutan, upaya penyimpanannya tidak boleh tidak boleh dekat dengan air limbah. Kemudian suhunya juga tepat ya. Kemudian upaya penyajian juga, dalam penyajian kita harus tahu tempat penyajinya, tata caranya, pelayanannya, menghias. Dan sekian. Ya, terima kasih untuk pertemuan pertama kita. Materinya demikian, saya tutup. Untuk tugasnya nanti ada di Classroom, silahkan bisa dicek terus secara berkala saat jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.